Shalom, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Senang sekali kembali bisa berjumpa dengan saudara semua dalam Morning Call GPIB pagi ini, Selasa 7 September tahun 2021. Perkenalkan, saya Pendeta Ervina Salu yang saat ini melayani sebagai pendeta ketua majelis jemaat di GPIB Gria Mulia Purworejo, Mupel, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Morning Call GPIB, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita di pagi ini. Bacaan sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Namun nanti saya cuma akan membacakan satu ayat saja pada ayat yang ke-5 yang akan menjadi ayat emas atau nats kita dalam renungan pagi ini. Karena itu, sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kalau pagi ini kami boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan yang memberikan kami nafas iman, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk boleh menikmati kemurahan Tuhan di hari yang baru, melanjutkan segala aktivitas, tugas, tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini. Karena itu sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup beriman dan kerja kami setiap hari. Urapi setiap kami ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya mengerti, tetapi firman-Mu kami hidupi di dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17, saya membaca pada ayat yang ke-5 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau melakukan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Elia adalah nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab dikenal sebagai raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Dikatakan raja yang sangat jahat karena di mata Tuhan penyembahan berhala adalah dosa besar dan merupakan suatu kekejian. Sebab Tuhan sudah memperingatkan umat Israel untuk tidak menajiskan diri mereka dengan berhala-berhala mereka. Tetapi Raja Ahab, ia menyembah dan mendirikan mezbah dan kuil-kuil Baal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rupanya karakter atau sikap Raja Ahab ini dipengaruhi oleh Isabel, istrinya, yang merupakan anak Raja Sidon yang hidup menyembah Baal. Oleh karena itu, sebagai akibatnya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun lamanya. Nah, dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan inilah, maka Nabi Elia dipanggil untuk menyampaikan pesan atau nubuat penghukuman Tuhan kepada Raja Ahab. Selanjutnya, Ahab tentu marah sekali ketika mendengar hal ini. Dan
ia berniat jahat kepada Nabi Elia. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini bukanlah perkara biasa dan bukanlah pelayanan yang mudah. Karena Nabi Elia berhadapan dengan seorang raja yang tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, jika saudara menjadi Elia, bagaimanakah respon saudara? Apakah saudara akan menerima perintah itu dengan taat, ataukah saudara masih bertanya ini dan itu? Atau bahkan saudara akan menawar lagi kepada Tuhan, bagaimana kalau pulang saja ke kampung halaman? Karena saudara berpikir akan lebih nyaman tinggal di sana. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang menariknya di sini dikatakan bahwa Alkitab tidak mencatat apa yang dipikirkan atau yang dikatakan Elia. Tetapi di ayat berikutnya, yaitu di ayat 5 bacaan kita tadi, disebutkan di situ bahwa lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa Elia setelah mendengar perintah Tuhan itu, ia pergi seperti apa yang diperintahkan dan melakukan seperti firman Tuhan. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu Saudara bahwa Elia tidak mempertanyakan, apalagi meragukan perintah Tuhan. Elia juga tidak menawar-nawar tempat yang lebih nyaman, melainkan Elia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi dan berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di seberang sungai Yordan. Selanjutnya Elia juga tidak ragu karena perintah Tuhan ini disertai dengan janji penyertaan dan juga pemenuhan kebutuhan Elia, yaitu bahwa Tuhan akan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Sebagai bukti dari pemeliharaan Tuhan, Elia mendapatkan roti dan daging setiap pagi dan petang dari burung-burung gagak. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tidak cukup ketaatan Elia diuji sekali, tetapi melalui kebergantungan Elia kepada burung gagak, sesungguhnya Tuhan juga memilih Elia, dan Elia dilatih untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dari hari demi hari. Latihan rupanya menjadi sesuatu yang sangat baik bagi seorang pelayan atau hamba Tuhan. Karena untuk menjadi seorang hamba dibutuhkan ketaatan yang berlangsung terus-menerus. Nah, sebagaimana Elia Bapak Ibu Saudara, Elia tetap menemui Ahab karena Elia menyadari betul keberadaan dirinya sebagai hamba Allah, di mana hamba harus tunduk pada perintah tuannya. Dia tidak boleh dengan alasan apapun menuruti keinginannya sendiri. Dan setelah itu, Elia pun taat ketika diperintahkan Tuhan ke sungai Kerit. Sebagai hambanya, memang hanya perlu taat. Ketaatan Elia berbuah. Tuhan memelihara Elia selama musim kering itu. Di tengah situasi yang genting ini, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Elia. Sebagaimana arti nama Elia, yaitu Tuhan adalah Allahku. Maka Tuhan membuktikan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang sanggup menolong, melindungi,
dan memelihara Elia. Sungguh benar seperti kata pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Adapun arti kata Kerit adalah diasingkan, dipisahkan, disendirikan atau terpencil. Oleh karena itu, sungai Kerit menjadi sekolah bagi Elia untuk menjalani proses pembentukan Tuhan. Di tempat yang terasing dan terpisah dari hingar-bingar inilah iman Elia dimantapkan. Nah, dalam kesendirian inilah Elia diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia saja. Elia pun tinggal selama beberapa waktu lamanya di tepi sungai Kerit, sehingga ia terlindungi dari kejaran tentara Ahab. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setiap anak Tuhan adalah hamba Tuhan, termasuk saudara dan saya. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap kita dipanggil untuk melakukan pelayanan tertentu. Karena itu, marilah belajar untuk taat, menjalankan perintah Tuhan. Sekalipun mungkin ladang pelayanan kita terlihat sulit. Kadang ada orang-orang yang tidak menyenangkan, yang dengannya kita bekerja sama atau harus kita layani. Bahkan mungkin tempat pelayanan yang Tuhan perintahkan pun bukan tempat yang nyaman. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, tempat pelayanan saya saat menjadi pendeta jemaat di GPB Jemaat Bethesda Marau, Kalimantan Barat, khususnya di Bajem SP1 Singkup dan sekitarnya. Kalau sejenak saya menoleh pada jalan yang telah saya lewati dan tempuh, kalau melihat medan pelayanannya, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya taat untuk tetap pergi dan menjalaninya, maka ada sukacita tersendiri yang saya alami dan rasakan. Bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaannya, perlindungannya sangat terbukti. Menjamin kehidupan saya, keluarga, dan juga jemaat yang ada di pos Pelkes. Kalau soal masalah kekurangan air pada musim kemarau, kami sudah alami dan merasakan itu. Sebaliknya, saat musim hujan pun, kami juga mengalami kebanjiran sampai jalan amblas di mana-mana. Nah, di tengah keterbatasan fasilitas dan juga tempat hiburan, tetapi di antara kami para pelayan, bersyukur selalu ada kebersamaan yang indah untuk saling berbagi, dan di situ iman percaya kami pun semakin dimantapkan dan bertumbuh. Bahwa sungguh Tuhan punya cara tersendiri untuk memproses setiap kami. Dan proses Tuhan itu terkadang menyakitkan, tetapi akan membuat kita semakin bersinar dan dewasa di dalam Tuhan. Lalu berbicara juga soal penerangan listrik yang belum merata dan belum maksimal. Tetapi kami tetap bersyukur, karena kalau sebelumnya Tuhan menghajar dengan berbagai gumul dan juang, tetapi sekarang kami merasakan Tuhan mengajar setiap kami dengan banyak keindahan dan kebaikan, meskipun masih dalam proses yang terus-menerus untuk taat melaksanakan apa yang menjadi
tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pelayan. Lalu situasi-situasi sulit untuk mendapatkan signal, tempat untuk memenuhi kebutuhan yang jaraknya cukup jauh dan tidak terjangkau, tetapi ini semua membuat kami sukacita dalam menjalaninya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, meskipun suasana di Pospelkes mungkin menurut beberapa orang sangat sulit, namun meskipun demikian, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua, marilah kita belajar taat seperti Elia dan menggantungkan seluruh hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan segala kekuatan kepada kita untuk mampu menjalani pelayanan ini, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan menyediakan kecukupan untuk kebutuhan-kebutuhan kita, supaya pelayanan dan kehidupan kita dapat berjalan dalam panggilan kita sebagai pelayan dan hambanya yang selalu taat pada tuannya. Saudara-saudara, jika Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi dalam hidup ini, itu semua supaya kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memisahkan diri dari kesibukan dan bersekutu dengan Tuhan dan mencari hadirat-Nya. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan demikian. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya selalu dan kekuatan-Nya, maka tidak ditinggalkannya orang yang mencari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi sulit sekalipun, seperti masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, asalkan kita mau melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, pasti ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Seperti yang dialami Elia, bahwa dalam kesendirian dan keterpisahannya, ia memperoleh pengalaman rohani yang sangat berharga bersama dengan Tuhan. Nah, tentu kisah pemeliharaan Tuhan ini tidak berhenti dalam hidup Elia saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu berlanjut sampai saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Kesulitan yang kita hadapi ketika kita menaati firman Tuhan akan membuat kita semakin mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah takut, tetapi mari pandang kepada Tuhan dan berharaplah senantiasa pada pertolongan-Nya. Sebab penyertaan Tuhan dalam pergumulan yang berat akan menghasilkan kisah hidup yang dahsyat. Saudara yang diberkati Tuhan, Elia taat kepada Tuhan karena Elia tahu persis bahwa Allah menyertainya. Segala jalan akan dibuka untuk kebutuhannya. Elia tidak khawatir atau takut karena mengerti pengharapan yang disediakan baginya. Nah, di dalam ketaatan ada jaminan yang pasti. Elia pasti minum air dan Elia juga pasti makan. Jika manusia tidak bisa menolongnya, burung gagak pun bisa dipakai Tuhan untuk menolongnya. Karena itu saudara-saudara, di tengah kondisi moral dan rohani bangsa kita yang merosok dan benar-benar bobrok, mulai dari raja, para imam, sampai seluruh rakyatnya hidup menyimpang dan menyembah berhala zaman sekarang, dan terbawa arus dunia yang jahat ini, sehingga nyawa, ketentraman, kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran menjadi terancam.
Atau mungkin saat ini kita juga menghadapi krisis dalam kehidupan. Karir kita, usaha kita, maupun pelayanan kita mengalami kemerosotan. Tetapi jangan terburu-buru menyerah atau menganggap masa depan kita suram dan tanpa harapan. Masih ada Allah yang sanggup menolong, memberi solusi, bahkan membalikkan krisis menjadi peluang, agar hidup kita menjadi lebih baik. Mari, datanglah kepada Tuhan, carilah petunjuk firman-Nya, dan biarlah Roh-Nya menolong kita untuk dapat mengatasi krisis kehidupan sebagai seorang pemenang, yaitu dengan cara merespon situasi krisis dalam hidup ini dengan tepat, sehingga menghasilkan terobosan, kreativitas baru, bahkan momen pembalikan keadaan ke arah yang positif. Yakinlah dalam Tuhan ada kesempatan untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara, belajar dari kehidupan Nabi Elia, yang karena kesetiaan dan ketaatannya terhadap firman Tuhan, Elia tidak pernah berkekurangan, walau di tengah kekeringan dan kelaparan. Karena itu, marilah hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teruslah percaya kepada Allah, walau tidak ada orang yang mau peduli dan menolong kita. Ia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Yang penting kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari Saudari Siska, Mbak Yani, dan Saudari Monik. Ku mau taat tanpa batas.
Saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu, kami belajar taat seperti Elia yang senantiasa mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami terus-menerus mau diproses, agar terus belajar untuk taat dan setia menjalankan tugas tanggung jawab kami dimanapun Tuhan hadirkan kami, sebagai apapun kami. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa dengan sukacita mau melakukan dengan penuh syukur. Bapa di surga, hamba berdoa, berkati setiap kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, baik kami sebagai para pelayan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam pendidikan kami, sebagai orang tua yang bekerja, baik yang bekerja, yang berusaha, berdagang, berjualan, di pasar, di terminal, di mana-mana tempat, ataupun yang bekerja dari rumah. Tuhan menolong kami, bahkan sebagai pegawai pun kami berdoa, berkatilah mereka dalam usaha mereka, diberkatilah mereka dalam rumah tangga mereka, diberkatilah dalam keuangan dan ekonomi mereka, diberkati dalam pendidikan anak-anak, diberkati dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua, diberkati dalam usaha, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah keluar masuk kami semua ada dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya sebagaimana Nabi Elia, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan kebutuhan makan minumnya. Maka kami yakin juga kebutuhan jasmani dan rohani kami akan dicukupkan oleh Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan, usahakan dan doakan. Dan biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, harapan dan kerinduan kami, dimanapun kami berada. Tuhan melawat, menyertai dan menolong kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin dan semua kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberi mereka hikmat, kekuatan, sukacita, agar mereka bisa taat dan setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan kami akan menikmati kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, dan hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan hadirkan kami. Kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB dalam menyongsong persidangan Sinode 2021 di Surabaya. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya, sehingga juga perwakilan dari masing-masing jemaat senantiasa diberkati sehingga memberi kontribusi yang baik. Kami menyerahkan seluruh rencana-rencana ke depannya, pelayanan kami, kehidupan kami, persekutuan kami. Biarlah semua ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur, dan yang berputus asa Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa ungkapan syukur kami, ini harapan kami, ini permohonan kami. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup memberi pemulihan kesembuhan bagi setiap yang kami kasihi karena terpapar COVID-19 ataupun yang menjalani isoman. Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, demikian renungan Morning Call GPIB di pagi ini. Ingat saudaraku, selama bumi masih berputar, selama siang masih berganti malam, selama jantungmu masih berdetak,
dan selama nadimu masih berdenyut, tetaplah percaya, tetap semangat, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.